ذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين خصوصا إلى شيخ حافظ حسن مسعودي وأصوله وفروعه ومن تسبع إليه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallimi. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallimi utawi tata kramane wong kang mulang. Tata krama itu etika ya, etika orang yang mengajar. Nah, kenapa kalian juga belajar etika orang yang mengajar? Nanti suatu saat kalian juga nanti akan jadi pengajar misalnya, atau seenggak-enggaknya ngajarin adiknya atau ngajarin tetangganya nanti. Kalau sudah pintar nanti kalian harus berbagi ilmunya. Jadi jangan disimpan sendiri nanti gitu ya. Makanya walaupun kita seorang murid, belajar juga etika bagaimana menjadi seorang guru. Mualim itu guru kalau bahasa Indonesianya ya. Wong kang ngajari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallimu. Al-muallimu utawi wong kang mulang ilmu atau seorang guru atau seorang ustadz atau apalah namanya. Iku dalirut tilmidzi wong kang nuduhaken murid. Maksudnya orang yang menunjukkan pada murid. Ilama maring perkara yakunu kang ono iku bihi kelawan ma opo kamaluhu sampurnane murid, tilmid maksudnya. Jadi guru itu adalah orang yang menuntun, menunjukkan pada hal-hal yang nanti murid itu menjadi sempurna. Nah, apa itu? Minal ulumi, saking piro-piro ilmu, wal ma'arifi lan piro-piro pengetahuan. Jadi apa yang membuat siswa atau murid itu nanti semakin hari semakin baik, semakin tambah sempurnanya, itu adalah dengan ilmu dan pengetahuan. Nah, itu yang menuntun atau yang menunjukkan itu adalah seorang guru. Guru itu nggak harus guru ngaji, nggak harus guru sekolah, guru apa saja yang ngajarin kita itu guru. Itu. Berikutnya, fayustaratu mongko den syarataken karena guru itu nanti yang menunjukkan murid itu. Jadi yang menuntun murid, fayustaratu mongko den syarataken opo ayakuna yen to ono opo muallim ono iku min dawil ausofi saking wong kang anduweni pira-pira sifat al mahmudati kang den puji. Nah, oleh karena guru itu nanti yang menjadi yang nuntun murid, maka disyaratkan seorang guru itu harus mempunyai sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang baik. Supaya kenapa? Kenapa seorang guru harus punya sifat yang baik? Li anna ruhatil midhi, karena krono sak temene jiwane piro-piro murid, jiwa murid iku dhaifatun kang apes itu lemah gitu. Bin nisbati kelawan dinisbatake ila ruhihi maring jiwane muallim. Kenapa seorang guru harus baik sifatnya itu? Karena dianggap jiwa murid itu lemah kalau dibandingkan dengan jiwa guru. Makanya kadang-kadang apa yang dikatakan guru itu selalu benar menurut muridnya. Jadi kebenaran yang didengar dari guru itu lebih ampuh dibanding kebenaran yang diterima dari orang lain, sekalipun itu orang tuanya. Nah, dulu itu ada cerita zaman om di pesantren itu. Jadi Pak Kiai itu yang punya pesantren itu otomatis lebih alim kan. Nah, di madrasahnya itu ada beberapa guru. Nah, salah satu anaknya Pak Kiai itu sekolah di madrasah itu juga, yang sehingga nanti diajar oleh guru-guru.
Nah, suatu ketika guru kan juga manusia, itu mengalami ada terselip keliru lah gitu. Begitu sampai rumah dibenerin sama bapaknya, sama pak kiainya, itu anaknya nggak mau. Kata guru saya begini. Jadi kebenaran yang didengar pertama dari gurunya itu yang dianggap galanya. Itu maksudnya begitu lemahnya murid itu kalau dibanding jiwanya guru. Oleh karena itu, karena biasanya murid itu dengar kebenaran itu dari gurunya itu dianggap segalanya, makanya seorang guru harus punya sifat yang baik, yang tadi di atas, min dawil ausofi al mahmudati. Oke, lanjut. Faidat tasofa mongko ing dalam arikalane persipatan sopo al muallimu guru bi ausofil kamali kelawan sifat-sifat kang sampurno kana mongko ono sopo atil midu murid iku al muafiqo tertolong kadalika kaya mengkono sifatnya guru. Maksudnya itu kalau gurunya baik otomatis siswanya juga ikut tertolong, maksudnya ikut ke bawah nama baiknya kan. Ini bocah baik, ini gurunya siapa nih, paling enggak kan begitu. Jadi dengan gurunya yang baik itu otomatis nanti siswanya diharapkan akan jadi baik juga, tertolong menjadi baik. Faidan, lanjutnya faidan, kalau sudah begitu gitu kira-kira kalau bahasa Indonesianya, la buddha ayakuna, la buddha ora kena ora itu tidak boleh tidak, itu berarti harus. Ayakuna yen to ono sapa mualim ono iku takian wong kang anduweni wedi ing Allah, takwa, kang duweni takwa yang kita bahas kemarin, bahwa maka kalau begitu karena guru itu dianggap nanti oleh muridnya itu segala macamnya, kebenaran yang pertama didengar guru itu biasanya segala-galanya gitu, dibenerin orang suka nggak mau, orang kata guru saya begini. Nah, oleh karena itu, karena seperti itu, maka sebaiknya bukan sebaiknya, enggak boleh enggak, guru harus orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah. Apa kemarin itu adalah orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan selalu menghindari segala larangannya, minimal itu. Berikutnya mutawadhian, seorang guru haruslah orang yang tawadhu. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu kebalikan dari angkuh. Selalu membanggakan diri itu apa? Nah, kebalikannya tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Rendah hati itu ya rendah hati. Jadi seorang guru haruslah yang rendah hati. Berikutnya lainil janibi, seorang guru haruslah yang sopan santunnya tinggi, punya sopan santun yang tinggi, misalnya punya tata krama yang tingkat tinggi lah gitu. Jadi kalau dibanding orang lain, seorang guru harusnya tata kramanya, etikanya, peradabannya harus lebih tinggi gitu. Biar kenapa? Litamila supaya simpati, kalau bahasa terjemahan bebasnya begitu, litamila supaya simpati opo alqulubu piro-piro ati ilaihi maring mualim. Biar kenapa harus takwa, harus tawadhu, harus punya etika peradaban yang tinggi itu kenapa? Supaya hati-hati murid itu nanti simpati. Jadi melihat gurunya aja itu seneng. Fatastafidu mongko ngalap manfaat opo kulub minhu saking mualim. Jadi kalau gurunya itu sempurna, hati muridnya itu simpati, otomatis nanti akan gampang diajarin. Ngelihat gurunya aja seneng, diajarin apalagi gitu kan. Berbeda kalau ngelihat gurunya aja, ini om ngalami sendiri. Jadi kebetulan kan nggak ngajar agama, matematika itu biasanya kan nggak terlalu disukai. Itu jaga biar biar murid simpati aja itu susah. Contohnya apa? Jadi baru datang lihat motor parkir aja itu, datang dia. Iya, belum apa-apa itu, baru lihat motornya itu, ya datang dia. Karena kebetulan yang kita ajarin bukan pelajaran agama,
pelajaran matematika yang biasanya dihindari oleh banyak orang. Jadi begitu melihat kita aja tuh itu ya. Nah, sebaiknya kalau guru itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang disebutkan tadi, nanti hati murid itu menjadi simpati, lihat gurunya senang, gurunya datang itu senang. Jadi enggak ya dia datang, enggak begitu. Jadi justru kedatangan guru itu ditunggu. Kemudian selanjutnya wa ayyakuna lan yen ono sapa mualim ana iku dza rahmatin kang anduweni welas, kasih sayang gitu. Li talamidhi maring pira-pira murid. Jadi sebaiknya guru juga harus punya sifat sayang terhadap murid. Nah, berbeda kalau dia bukan guru, suruh ngajarin biasanya ya lain gitu. Emang jiwanya seorang guru lain dengan yang lain. Selalu harusnya punya sifat sayang terhadap murid itu. Safikon tegese kang welas itu ya sayang itu ya. Jadi ya sayang gitu alaihim terhadap murid. Supaya kenapa? Kalau gurunya sayang itu biar kenapa sih gitu. Li ta'dzuma supaya agung itu supaya agung itu bahasa Indonesianya apa Farhan? Supaya tinggi lah gitu. Frekuensinya tinggi lah gitu kira-kira. Melompat sebaris. Oh wa ayakuna haliman ya. Li tamila tadi ya kita ulangi fatastafidu minhu terus wa ayakuna haliman. Nah, yang lompat. Kemudian guru lagi harus wa ayakuna haliman. Seorang guru haruslah yang halim. Halim itu bijaksana. Bijaksana itu artinya begini. Waktu marah maupun waktu jengkel itu selalu bisa menjaga dirinya. Jadi walaupun jengkel itu tetap bisa diem gitu. Jadi muridnya petakilan ini kan agak jengkelin itu. Kan manusiawi, guru juga kan orang gitu. Begitu melihat muridnya ini walaupun saat jengkel itu harus bisa menahan diri, itu halim, bijaksana. Wakuron itu anteng itu seperti berwibawa gitu ya. Apa Farhan? Anteng berwibawa apa itu Mas? Ya jadi diem tapi berwibawa gitu. Nah, guru harusnya begitu gitu. Jadi begitu gurunya datang itu siswa nggak ada yang petakilan gitu ya. Biar kenapa liuktada supaya denut sopo bihi guru. Jadi kalau bijaksana, anteng, nanti muridnya itu bisa niru. Selanjutnya wa ayyakuna darahmatin tadi udah dibaca ya. Wa ayyakuna darahmatin litalamidhi safiqon alaihim. Jadi seorang guru juga harus punya sifat kasih sayang terhadap muridnya. Supaya kenapa? Li ta'duma ruhbatuhum fi mayulkihi ilaihim. Supaya kenapa? Supaya sayangnya murid terhadap guru itu tinggi gitu. Dan bisa menerima apa yang diajarkan. Ya, kalian kan bisa ngerasain kalau melihat gurunya agak sebel gitu, diajarin ya agak cuek-cuek aja kan. Berbeda kalau gurunya belum datang aja itu udah nungguin, pasti semua yang dikatakan itu didengerin. Lanjutnya wa ayang sohalan yento nasehati sopo